Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo semuanya pemirsa dan sahabat Eljon, kembali lagi bersama dengan We Are Lions. Bersama saya Sally Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022 dan juga saya Raditya. Pada kesempatan episode kali ini kita kehadiran Ketua Komite Childhood Cancer dari Lions Indonesia Distrik 0171 dan kita akan ngobrol langsung dengan Ibu Christina yang sudah hadir bersama dengan kita semuanya. Ibu Christina sehat? Sehat, terima kasih. Halo. Terima kasih sudah hadir kembali di studio Eljon TV pada kesempatan hari ini. Kalau kita bicara tentang pediatric cancer atau childhood cancer, tentunya kan ini menjadikan concern pelayanan di Lions Club, khususnya di Distrik 0171 dan di Indonesia. Di episode sebelumnya kita sudah mendengar bahwasanya Rumah Singgah Lions merupakan wadah bagi mereka yang untuk membutuhkan sebelum mereka untuk berobat secara kontinu di rumah sakit terdekat itu, dan itu sangat mulia sekali. Dan saya akan menanyakan pada Bu Christina terkait dengan childhood cancer ini. Itu kan sempat menyampaikan di episode sebelumnya kalau putra ibu juga menderita cancer. Waktu itu boleh ceritakan Bu, usia berapa? Oke. Putri saya sebenarnya. Putri saya nggak apa-apa. Ya. Putri saya itu waktu itu usia 3 tahun. Dia baru 3 tahun lebih beberapa hari gitu. Terus dia punya simptom yang agak-agak aneh gitu ya. Maksudnya dia kena leukemia sebenarnya. Simptomnya itu, ini pasti nanya ujungnya simptom kan? Ya. Saya bacanya sekalian kalau gitu ya. Biasanya kalau dipegang gini gitu, kalau anak-anak dipegang gini, itu kalau tiba-tiba dia biru, itu sebenarnya udah simptom dari awal. Nyeri tulang. Jadi kalau anak, dulu kan saya merasa bahwa anak itu udah harus dari usia muda harus dibikin mandiri gitu ya. Tapi kadang-kadang anak saya suka lembek-lembek gitu, terus saya merasa bahwa nggak bisa, harus begini. Ternyata dia sudah nyeri tulang gitu. Jadi buat orang tua juga jangan terlalu galak-galak juga sih, maksudnya strict ke anak gitu. Lalu terus dia sering ngantuk karena darahnya makin lama makin turun, HB-nya makin lama makin turun, jadi dia sering ngantuk. Dulu kita pikir wah anak saya pinter nih, siang udah langsung tidur, sore tidur lagi, lama-lama kan kita curiga gitu ya. Nah itu terus lalu perutnya buncit, perutnya kayak orang busung lapar gitu. Sementara saya merasa bahwa saya telah memberikan makanan dan semua yang terbaik untuk anak saya. Itu sih gara-gara simptom itu lalu kita periksa dan di situ ketahuan leukemia. Bu, tentunya kan ada pergumulan ya waktu itu ketika tahu dan anak kesayangan kita divonis dokter mengidap cancer leukemia. Mungkin bisa menjadikan penguatan kepada para pemirsa yang mungkin saja mereka juga mengalami hal yang sama. Apa yang dilakukan Ibu waktu itu? Oke. Yang pertama pasti saya harus bawa dia ke dokter, karena gini, tadi pagi baru saya terima WhatsApp dari seseorang di Pontianak ya, ternyata anaknya juga leukemia, dia bicara sama saya, dan dia tidak membawa anaknya ke dokter, karena takut, bahkan dia tidak bicara ke teman-temannya karena takut gitu loh. Sebenarnya yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah langsung bawa ke dokter, langsung minta dideteksi, karena kanker itu akan menjadi mudah diatasi apabila kita udah tahu dari dini, sejak dini gitu loh. Waktu datang sih, waktu divonis sama dokter sih, saya merasa bahwa bumi ini mendingan terbelah, terus saya masuk ke dalam selesai gitu. Dan saya nangis pasti ya, kita orang tua pasti nangis ya. 2 hari saya nangis, tapi pada hari ketiga saya sudah mulai kuat, dan saya mengatakan bahwa ini anak saya dan saya ibunya. Anak ini akan sembuh sesuai dengan keyakinan saya. Gitu. Usia berapa tahun Bu waktu itu? 3 tahun. 3 tahun lebih sekian hari gitu. Oke. Kalau sekarang gimana kondisi anak Ibu nih? Anak saya usianya sudah 13 tahun. Sudah 13 tahun. Dan kalau di cancer itu ada remisi ya. Ada half remission, ada full remission. Full remission itu biasanya 10 tahun setelah dia divonis. Jadi anak saya umur 13 tahun ini adalah full remission. That's why terima kasih Tuhan kalau diberikan kemurahan hati bahwa dia menyembuhkan anak saya. Oke, waktu Ibu misalnya, kondisi pertama kali Ibu tahu anak Ibu tervonis leukemia, cancer leukemia, itu Ibu sudah bergabung dengan Lions Club atau belum nih? Waktu itu belum. Dan belum. Apa yang membuat Ibu bergabung? Mungkin ada pengalaman-pengalaman seru yang ingin kita
tahu juga di sini, apalagi sahabat Eljon dan juga pemirsa, karena di sini ibu juga sebagai ketua komite cancer ya, cancer anak. Jadi gimana nih ibu akhirnya terjun dan juga memberikan dirinya ibu nih untuk sukarela, secara sukarela bersama dengan Lions Club. Sebenarnya waktu itu saya dibawa oleh seorang teman saya gitu ya, yang mensponsori saya di Lions Club ini. Dan waktu itu saya sering dia sharing foto-foto Lions Club untuk pelayanan Lions Club. Waktu suatu saat dia itu memberikan sharing saya gambar pelayanan Lions Club itu di Rumah Sakit Darmais. Darmais atau Rumah Sakit Harapan Kita, saya lupa ya. Dan untuk anak-anak kanker. Dan pada saat itu saya marah sama teman saya. Saya bilang, kamu tahu nggak, sebagai ibu dari anak-anak ini, kalau saya tahu bahwa kamu nggak pakai masker, waktu itu belum zaman COVID, jadi belum ada masker waktu itu ya. Kamu tahu nggak pakai masker, saya usir kamu semua, saya bilang gitu. Dan artinya waktu anak saya sakit, orang tua saya pun saya nggak kasih masuk ke dalam ruangan, karena anak itu begitu rentan, hanya boleh saya papanya dan juga suster yang jaga gitu ya. Kalau anak itu pada saat kemo kan semuanya rentan. Orang datang mungkin dia nggak flu, tapi di badannya ada virus flu masuk, kena lah anak saya gitu. Jadi saya bilang sama teman saya, itu tidak boleh, dan saya marah sekali. Kenapa kalian itu katanya Lions Club gitu, tapi kok kalian melakukan itu gitu ya. Akhirnya teman saya mengajak saya masuk, dia bilang gini, kalau kamu betulin dari dalam, jangan dari luar. Oke, saya bilang gitu. Akhirnya saya masuk, dan di situ saya juga minta untuk beberapa orang kalau misalnya pelayanan ke rumah singgah atau apa harus melakukan ABCDE, itu saya mulai dari situ. Oke. Jadi ibu emang terpanggil untuk memberikan edukasi lah ya. Gitu Yes. Ya. Bagaimana ketika kita untuk bertemu atau berkunjung kepada anak-anak penderita CA seperti itu ya. Betul. Baik, oke. Oke. Kalau kita melihat sekarang ini kan kalau Lions itu kan punya rumah singgah sejak Juni 2022 ini. Sebagai ibu yang pernah nih anaknya juga mengidam penyakit kanker, sebenarnya sebutuh apa sih rumah singgah ini, Bu? Butuh, sangat dibutuhkan. Terutama bagi mereka yang ekonominya masih belum memadai ya, atau masih ekonomi lemah gitu. Itu sangat dibutuhkan, karena perjuangan kanker itu nggak sehari dua hari. Itu bertahun-tahun. Bahkan mungkin perjuangan itu bukan cuma rumah tinggal, obat itu. Ini sorry nih ya buat kepada para farmasi yang Indonesia gitu ya. Ada obat satu tuh murah sekali, harga obatnya tuh murah sekali, tapi tidak ada di Indonesia. Jadi kalau itu datang ke Yayasan Kanker Indonesia tuh saya harus ngantri berebut untuk dapat obat itu. Dan ini juga akhirnya kan siapa yang punya uang lebih dia akan mengambil obat itu, gitu kan. Dan ini yang membuat anak-anak lain tuh mungkin jadi tidak terlalu cepat tertolongnya gitu. Nah saya sih merasa bahwa selain rumah singgah, obat juga harus. Dan yang paling penting buat ibu-ibu orang tua penderita ini, mereka tuh harus belajar. Saya belajar gizi, anak saya tuh tidak boleh makan kalengan, yang makanan diawetkan nggak boleh, air yang salah juga tidak boleh gitu kan. Dan kita sebagai orang tua yang anak sakit, kita belajar lah gitu, karena kan kita mau menyelamatkan anak kita gitu kan. Itu sih. Jadi memang membutuhkan treatment khusus ya? Khusus. Nah, kalau terkait dengan treatment yang khusus segala macam, tentunya kan kebutuhan yang dibutuhkan anak itu pun juga khusus gitu ya Bu. Yes. Dan itulah yang membuat akhirnya biaya tersebut akan jauh lebih banyak seperti itu. Yes, Nah, betul. kalau kita berbicara tentang pada sisi bagi mereka yang bukan pasien gitu ya, Bu, ya, apa yang bisa dilakukan mereka terhadap anak-anak penderita kanker ini? Banyak sih yang bisa dilakukan, sebenarnya banyak. Ya kalau misalnya tidak memahami gitu ya. Anda bisa berdonasi misalnya dengan makanan, tapi yang makanan kayak gini, kadang-kadang saya lihat tuh ada kiriman snack-snack yang, ya saya nggak mau nyebut merek lah ya, snack-snack yang gitulah gitu ya, yang keripik-keripik, ya ada MSG. Sebenarnya saya paham niat mereka baik untuk anak-anak itu makan gitu, tapi sebenarnya mereka tahu nggak bahwa itu sebenarnya makin membuat anak itu mundur kesehatannya. Jadi saya misalnya saya nggak bisa masak, tapi saya belajar bikin nugget, belajar bikin beef teriyaki, karena apa? Karena anak saya butuh itu, gitu. Saya bikin cawan musi, belajar ya karena anak saya butuh itu. Tapi kalau Anda mau berdonasi, mungkin Anda nggak ngerti gitu ya, mungkin telepon dulu ke rumah singgah apa.
Atau mungkin lebih baik memberikan sesuatu yang bukan, kalau misalnya tidak mau dalam bentuk uang misalnya gitu ya, mau bentuk barang gitu ya. Pampers. Saat ini di rumah singgah ada satu anak yang dia nggak bisa bangun, nggak bisa makan. Ada selang di sini. Disonder gitu ya? Disonder gitu. Jadi dia harus dengan susu. Susunya juga khusus gitu. Dia nggak bisa bangun, dia butuh pampers gitu ya. Mungkin itu yang bisa diberikan. Mungkin lebih berhati-hati kalau untuk anak cancer sih sebenarnya. Jadi ada dua hal yang menjadikan poin penting ya Bu ya, bagi kita yang ingin berpartisipasi ataupun menjadi bagian dari mereka yang membutuhkan gitu. Ada pertama, sebelum kita memberikan sesuatu, teleponlah dulu atau konsultasikan terlebih dahulu. Betul. Kepada pengurus tersebut. Betul. Kemudian yang kedua, alangkah baiknya dalam bentuk ya cash gitu ya. Cash, nah. Karena cash ini kan bisa Dibelikan. bisa dengan barang yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Betul, gitu ya. betul. Oke, Ibu Christina, kita juga ingin mendalamin lagi mengenai tentang childhood cancer ini. Lions Club kan tentunya bukan hanya rumah singgah saja yang sudah dilakukan. Apa yang dilakukan Lions Club selain mendirikan rumah singgah ini dalam bentuk perhatian terhadap anak-anak penderita kanker ini? Oke, yang kita akan lakukan di semester kedua ini adalah lebih waktu itu saya minta dibikinkan program ceban, cegah bantu gitu ya. Artinya mencegahnya itu harus lebih lebih keras, lebih kencang gitu loh. Anak-anak ini kita tidak bisa berbuat banyak karena mereka benar-benar full pengobatan. Di luar dari itu kita bisa lakukan fasilitas selanjutnya. Tapi untuk ini adalah sebenarnya kita harus melakukan program pencegahan. Kita harus mendidik para orang tua sebenarnya. Untuk bagaimana mencegah, untuk mendeteksi dini. Dengan cara apa Bu yang dilakukan Lions Club? Kita mau bikin buklet mini apa namanya Short kita information yes gitu ya? betul. Okay. Untuk kita sebarkan ke masyarakat luas. Oke. Gitu sih. Oke, sangat luar biasa sekali pengalaman dari Ibu Christina, tapi kita mau nih Ibu Christina untuk memberikan motivasi kepada seluruh pemirsa dan sahabat Eljon. Mungkin saat ini orang tua yang juga mengalami hal yang sama yang pernah dialami oleh Ibu Christina, sehingga motivasi ini akan membuat mereka, ibu, orang tua, dan semuanya ini menjadi terpacu kembali, memiliki semangat kembali untuk menyembuhkan anaknya yang mengidap penyakit kanker. Silakan Bu. Well, buat para orang tua, kanker bisa disembuhkan. Dan para orang tua harus yakin itu. Kalau Anda yakin, saya percaya Tuhan pasti memberikan jalan untuk kesembuhan anak Anda. Dan Anda harus siap untuk berjuang. Anak Anda jangan tidak dibawa ke dokter. Bawa ke dokter, sembuhkan anak Anda. Saya sih. Oke, terima kasih Bu Christina. Salam buat putri tercintanya. Oke pemirsa dan sahabat Eljon, tadi kita sudah mendengarkan sharing-sharing dari Ibu Christina terkait dengan pengalamannya yang sebelumnya kenapa dia akhirnya bergabung bersama dengan Lions Club. Ternyata memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa sehingga dirinya bisa menjadi sosok Ibu Christina yang seperti ini. Pemirsa dan sahabat Eljon, jika ingin tahu lebih dalam terkait dengan Lions Club, tetap saksikan We Are Lions bersama saya Sely Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022 dan juga Saya Raditya, sampai jumpa di episode selanjutnya. see you, terima kasih. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!